Salam Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Salam sehat dan salam damai bagi kita sekalian. Kasih Tuhan membawa kita berada pada sebuah komunitas yang penuh belas kasih, yaitu komunitas yang saling mendengarkan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan itulah rencana dan kehendaknya bagi kita semua. Untuk itu mari kita ikuti kapel virtual pagi hari ini dengan tema saling mendengarkan dan mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu Engkau nyatakan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang menolong kami dan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah virtual ini dari awal sampai dengan akhirnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang menyaksikan renungan virtual Rumah Sakit Baptis Batu hari ini. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara dimanapun berada. Hari ini kita akan mendengarkan renungan virtual Rumah Sakit Baptis Batu dengan satu tema kasih kepedulian kepada sesama, dengan subtema kasih mendengarkan dan mendoakan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersyukur kepadamu atas kesehatan, atas kekuatan, atas hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, izinkanlah kami sebentar untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang sederhana ini, yang penuh banyak kekurangan Bapa, kekurangan bahasa, kekurangan kata-kata, bahkan kekurangan pengetahuan. Tetapi kami menyembah Allah yang tidak terbatas, yang sanggup mengartikan kepada kami setiap kebenaran firman Allah. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berbicara. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sekitar saya ini ada berbagai macam jenis tanaman, dan juga ada kolam dan beberapa ekor ikan di dalamnya. Istri saya menanam tanaman ini untuk menjadi pemandangan yang indah. Dan istri saya bukan hanya sekedar menanamnya, tetapi juga merawat tanaman ini. Setiap pagi dia melihat tanaman ini, apakah ada yang mati atau tidak. Kalau ada yang mati, maka bagian yang mati, tangkai yang mati akan dipotong dan dibuang. Demikian juga dengan kolam ikan yang kami miliki. Saya memperhatikannya setiap hari. Saya memberi makan ikan supaya ikan itu dapat bertumbuh. Saya juga melihat ikan di mana ada yang sakit. Saya akan mengambilnya dan memisahkannya dan menaruhnya di tempat yang lain supaya tidak menulari yang lain menjadi sakit. Kalau ada yang mati, saya akan mengambilnya dan membuangnya secepat mungkin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya teringat akan semuanya ini dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita juga harus merawat iman kita supaya iman kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi iman kita dibuktikan bertumbuh sebagai orang Kristen. Salah satu ciri iman yang bertumbuh adalah dia memiliki kasih di dalamnya. Kasih kepada siapa? Kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada sesamanya, umat manusia, siapapun itu. Dari suku mana, dari bangsa mana, dari bahasa mana, dari status sosial apa, dia harus memiliki kasih kepada sesama. Dan itu adalah ciri orang Kristen. Karena orang Kristen bukan hanya sekedar beridentitaskan Kristen, bukan hanya sekedar berKTP-kan Kristen. Karena di bagian dunia ini, separuh lebih penduduk dunia ini adalah orang yang beridentitaskan Kristen. Tetapi hanya sedikit sekali orang yang mencerminkan hidup sebagai orang Kristen. Apa itu ciri hidup orang Kristen? Yang harus dirawat oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah satu ciri hidup orang Kristen, identitas orang Kristen yang bukan hanya ada di KTP, yaitu memiliki kasih. Kasih kepada sesama. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih. Kalau kita hari ini bisa diselamatkan, memiliki jaminan keselamatan, memiliki pengharapan, itu semua karena kasih Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Allah membuktikan dirinya adalah kasih dengan cara turun dari taktanya yang mulia,
turun dari surganya yang megah, datang ke dalam dunia ini dengan cara yang sangat sederhana. Bahkan kelahirannya sederhana, hidupnya sederhana, bahkan kematiannya hina. Itu dilakukan semuanya karena dia mengasihi umat manusia. Dia mengasihi Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi semua orang. Dia mengasihi bukan hanya sekedar kata-kata. Kalau dia tidak mati di atas kayu salib, dia tidak teraniaya, sampai hari ini mungkin saya bukan orang yang percaya kepada Yesus. Karena saya tahu Allah bukan hanya sekedar berteori. Allah berpraktek dengan cara datang ke dalam dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena Allah sudah membuktikan kasih, karena Dia tahu manusia tidak ada yang datang kepadanya kalau tidak melalui Dia. Itu sebabnya Dia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Karena Dia sadar semua orang berdosa. Allah suci, manusia berdosa. Ada batas yang membatasi antara manusia dengan Allah. Karena Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Allah karena manusia itu berdosa. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita pun yang sudah percaya, kita memiliki pengharapan. Pengharapan di dalam hidup ini karena kita memiliki jaminan keselamatan. Tetapi kita bukan hanya sekedar memiliki kasih, tetapi kita pun harus seperti Tuhan kita Yesus Kristus, menerapkan kasih dalam kehidupan kita lepas hari. Salah satu contoh dalam Alkitab adalah Rasul Paulus. Siapa yang tidak kenal dengan Paulus yang dulu dikenal dengan Saulus? Dia adalah seorang penganiaya, seorang yang hebat luar biasa, pintar dan cerdas. Dia murid langsung dari Gamaliel, seorang guru terkenal pada masa itu, seorang yang sangat dihormati pada masa itu. Tetapi kemudian dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal kemungkinan besar dia digadang-gadang sebagai seorang pengganti imam besar, penerus imam besar, karena dia punya segalanya untuk menjadi imam besar. Tetapi dia tinggalkan itu semua. Bahkan dia berkata, "Semuanya dulu kuanggap sebagai sampah, dan sekarang aku percaya kepada Yesus lebih daripada segala-galanya." Dan hari ini kita melihat satu bukti, bukan hanya sekedar ucapan Paulus kasih itu, tetapi dia menerapkan kasih itu kepada salah satu jemaat di Filipi. Dia berkata begini, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Kata mengingat bukan hanya sekedar ingat, "Oh ya, jemaat di Filipi seperti ini." Bukan hanya ingat, tetapi dia mencari informasi apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan jemaat di Filipi. Dia mencari informasi kepada banyak orang mengenai jemaat di Filipi. Itu membuktikan bahwa Paulus memiliki kasih kepada jemaat di Filipi. Dia mencari informasi dan dia merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat di Filipi. Dia merasakan beban apa yang dirasakan oleh jemaat di Filipi. Kalau jemaat di Filipi dianiaya, Paulus merasakan dan dia sudah merasakan itu. Dia menguatkan mereka karena dia mendengar beban mereka, dia menguatkan mereka supaya mereka kuat dalam iman mereka percaya kepada Yesus. Kemudian dia bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga mendoakan jemaat di Filipi. Ayat yang keempat dia berkata, "Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Paulus berdoa terus kepada jemaat di Filipi supaya mereka kuat dalam mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang mendengarkan renungan virtual Rumah Sakit Baptis Batu hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sama seperti Paulus yang bukan hanya sekedar memiliki kasih, bukan hanya sekedar berkata-kata, "Aku mendengarkanmu," bukan hanya sekedar berkata-kata, "Aku mendoakanmu." Bukan hanya itu, tetapi maukah saudara semua melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari? Maukah saudara mendengarkan ada banyak orang yang sedang dalam pergumulan saat ini? Apalagi dengan COVID-19 ini. Rasanya harta sudah tidak ada artinya. Kedudukan sudah tidak ada artinya. Gelar sudah tidak ada artinya. Sudah tidak ada gunanya. Ketika COVID menyerang orang, rasanya bebannya begitu berat. Maukah saudara mendengarkan mereka yang sedang punya pergumulan berat? Saudara berada di rumah sakit, sebagian karyawan, perawat, dokter. Maukah saudara mendengarkan bahwa mereka sedang punya pergumulan berat? Seorang dokter bukan hanya sekedar memberikan obat kepada pasiennya, bukan hanya memberikan ini loh resep kepada pasiennya, tetapi juga seorang dokter yang bijak
mendengarkan apa yang menjadi pergumulan pasiennya. Dalam ilmu psikologi ada perasaan yang kuat sehingga dia sembuh. Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat. Itu sebabnya kita perlu mendengarkan ada banyak orang yang sedang punya pergumulan. Dan yang kedua, kita bukan hanya sekedar mendengarkan. Maukah kita melipat tangan dan mendoakan orang-orang yang sedang punya pergumulan? Kita mendoakan mereka supaya mereka kuat, mereka percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa bagi mereka yang sedang punya pergumulan, yang sakit kena COVID. Mari kita doakan. Jangan kendor mendoakan orang, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Kadang-kala kita menyepelekan doa. Ya, saya cuma bisa berdoa. Padahal kita tahu doa lebih daripada segala-galanya. Doa lebih hebat daripada bingkisan yang saudara bawa kepada orang yang sakit. Doa lebih hebat daripada sekedar amplop yang saudara bawa kepada orang yang sakit. Saudara perlu memiliki doa yang serius kepada orang dengan sungguh-sungguh. Inilah kebenaran firman Tuhan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi orang Kristen bukan hanya sekedar berkata-kata aku Kristen. Menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar berkata aku hanya orang yang percaya kepada Yesus. Bukan. Tetapi maukah saudara menerapkan kekristenanmu dalam kehidupan yang real kepada orang di sekitar kita, kepada orang sesama kita, kepada pasien yang sakit, kepada keluarga pasien yang sedang punya pergumulan, kepada orang-orang di sekitar kita, para dokter, para perawat, para karyawan. Maukah engkau melakukan itu dalam kehidupanmu sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Lihat, engkau berada di Rumah Sakit Baptis Batu bukan kebetulan. Allah menempatkan engkau supaya engkau menjadi berkat, menjadi lilin terang, dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam renungan kapel virtual Rumah Sakit Baptis Batu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kami semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat memberikan kepada kami penghiburan ketika kami susah. Kami menjadikan diri kami bukan hanya sekedar orang Kristen, tapi menerapkan hidup sebagai orang Kristen, Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah Rumah Sakit Baptis Batu. Berkati para dokter, perawat, bahkan karyawan. Berkati Tuhan supaya Rumah Sakit Baptis Batu dapat menjadi berkat. Karena untuk itulah Tuhan meletakkan Rumah Sakit Baptis Batu, menjadikan Rumah Sakit Baptis Batu. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat yang terkena COVID-19. Biarlah dalam nama Yesus mereka diberikan imun tubuh yang kuat dan diberikan kesehatan. Para perawat demikian juga Bapa, mereka diberikan imun tubuh yang kuat. Demikian juga keluarga mereka Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah keberadaan Rumah Sakit Baptis Batu dapat menyehatkan orang, bukan hanya fisiknya, tetapi juga rohaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepada kami, dan melalui kehidupan itu sebuah karya dan pelayanan yang Tuhan nyatakan bagi kami di Rumah Sakit Baptis Batu. Dan pada pagi hari ini kami menaikkan syafaat kami kepada Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Biarlah dalam pimpinan, penyertaan, perlindungan yang datangnya daripada Tuhan dan dipulihkan dari pandemi COVID-19 ini. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Timur, Kota Wisata Batu, kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus campur tangan menolong para pemimpin-pemimpin kami, supaya semuanya diberikan penyertaan, perlindungan oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan hikmat bijaksana di dalam membawa pemerintahan yang ada semakin hari semakin dipulihkan dan semakin sejahtera di dalam Engkau. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk pelayanan yang Tuhan percayakan di Rumah Sakit Baptis Batu. Kami berdoa untuk seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu, supaya kiranya semuanya diberikan kedamaian, supaya semuanya juga diberikan ketenangan, supaya semuanya juga diberikan kesehatan di tengah semua situasi pandemi ini. Tuhan yang memberkati Rumah Sakit Baptis Batu, dan Tuhan yang memelihara Rumah Sakit Baptis Batu. Segala hal yang dibutuhkan, diperlukan di dalamnya,
baik secara operasional maupun fungsional. Tuhan menolong, campur tangan, dan memberkati. Kami berdoa untuk pimpinan rumah sakit, direktur, wakil direktur. Kami percayakan semuanya kepada Tuhan bersama dengan manajer, ketua komite, para kabak, keinstal. Semuanya kami percayakan kepada Tuhan. Dan tenaga-tenaga kesehatan yang boleh melayani bersama-sama, kiranya Tuhan juga menolong, campur tangan, memberkati, supaya semuanya juga dalam pimpinan, penjagaan, dan kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Begitu juga dengan seluruh pegawai, seluruh karyawan yang ada, kiranya Tuhan juga menolong, campur tangan, dan memberkati satu persatu. Keluarga mereka kami percayakan kepada Tuhan, supaya semuanya diberikan imunitas tubuh yang kuat, diberikan antibodi yang kuat di tengah semua situasi ini, dan terus merasakan bagaimana Tuhan sangat baik atas seluruh kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa persiapan rumah sakit untuk akreditasi, kiranya Tuhan juga menolong, campur tangan, dan memberkati, supaya segala sesuatunya dalam pimpinan Tuhan, sehingga semuanya dapat dilengkapi dengan baik, dan pada hari hanya nanti kami boleh mengikuti akreditasi dengan tepat, dengan benar, dan hasil paripurna kami boleh persembahkan dengan nilai yang terbaik yang Tuhan percayakan. Untuk itu Bapa, mampukan kami untuk kami dapat sehati, sepikir, satu jiwa, dan satu tujuan, untuk kami boleh melayani Engkau dan memberikan yang terbaik kepada Engkau dengan satu keyakinan bahwa Tuhan sekali-kali pun tidak akan pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami dalam segala situasi dan kondisi. Kiranya kasih setia-Mu juga Engkau nyatakan atas lingkungan di sekitar di mana rumah sakit Baptis Batu ini berada, supaya semuanya juga dalam keamanan Tuhan, juga semuanya dalam kesejahteraan yang datangnya daripada Engkau. Inilah yang menjadi syafaat kami Tuhan. Kami percayakan semuanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi segenap Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Pada pagi ini saya sebagai Direktur Rumah Sakit Baptis Batu akan menyampaikan pengumuman lomba FMEA Rumah Sakit Baptis Batu tahun 2020. Apa itu FMEA? FMEA adalah singkatan dari Failure Mood and Effect Analysis, yaitu suatu kegiatan di mana kita menganalisis hal-hal sesuatu yang akan kita jalankan ke depan. Dengan demikian kita mengetahui di mana titik-titik kegagalan dalam pelaksanaan itu, kemudian kita antisipasi untuk diperbaiki. Ya. Saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk segenap tim yang sudah terbentuk dan sudah berlomba menyusun FMEA di Rumah Sakit Baptis Batu ini. Ya. Oke, akan saya bacakan pemenangnya. Yang saya bacakan dulu dari juara harapan. Juara harapan ketiga dari instalasi kamar operasi dengan judul kesalahan identifikasi pasien. Kemudian juara harapan 2 dari instalasi farmasi dengan judul kesalahan pemberian obat high alert dalam pelayanan obat rawat inap. Juara harapan pertama dari Irna Bedah dalam A dengan judul penerapan EMR atau Electronic Medical Record sebagai solusi tulisan dokter yang tidak terbaca. Adapun juara ketiga adalah dari instalasi rawat jalan dengan judul kehilangan dokumen rekam medik. Kemudian juara kedua dari Irna Ibu dan Anak dengan judul ketidaktertiban kehadiran staf medis. Dan juara pertama adalah, tarik nafas dulu, dari instalasi gawat darurat dengan judul kemampuan sumber daya manusia dalam penanganan kegawatan jantung. Saya ucapkan selamat bagi para pemenang yang sudah berhasil mendapatkan nilai-nilai terbaik di dalam lomba FMEA ini, Failure Mood and Effect Analysis. Diharapkan hasil dari lomba ini benar-benar kita terapkan sehingga bisa mengurangi risiko kejadian yang tidak diharapkan di Rumah Sakit Baptis Batu ini.
Dan dengan penerapan nantinya, maka kualitas atau mutu pelayanan kita di Rumah Sakit Baptis Batu ini akan meningkat. Dengan demikian, pelanggan-pelanggan kita atau pasien-pasien kita dan keluarga menjadi puas dan terhindar dari segala sesuatu yang tidak diharapkan. Demikian pengumuman lomba FMIA Rumah Sakit Baptis Batu tahun 2020. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi para pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kehidupan yang saling mendengarkan dan saling mendoakan adalah kehidupan yang indah, karena di dalamnya ada kesembuhan, ada pemulihan, dan juga ada penguatan. Mari di tengah pandemi ini kita satukan hati kita untuk kita bisa saling mendengarkan dan saling mendoakan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus memberkati Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sekalian beroleh